dalam penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Pemirsa, intens investigasi konflik antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani semakin memanas. Setelah sebelumnya Nikita Mirzani dijebloskan ke penjara akibat laporan yang diajukan oleh Reza Gladys. Kini muncul kabar baru bahwa Reza Gladys berencana akan melaporkan Dr. Oki ke pihak berwajib. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap dugaan keterlibatan Dr. Oki dalam kasus dugaan pengancaman dan pemerasan kepada Reza Gladys yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sang asisten. Lalu seperti apa penjelasan dari kuasa hukum Reza Gladys akan rencana melaporkan Dr. Oki ke polisi tersebut? Bagaimana juga respon kuasa hukum Dr. Oki atas rencana Reza Gladys yang akan melaporkan kliennya itu? Benarkah menurut kuasa hukum Dr. Oki, kliennya itu tak menerima sepersen pun atas transaksi yang sudah dilakukan Dr. Reza Gladys dengan Nikita Mirzani? Benarkah juga Dr. Oki hanya sebagai penghubung saja antara Reza Gladys dengan Nikita Mirzani? Pemirsa, bersama intens investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru perseteruan antara Reza Gladys dengan Nikita Mirzani belumlah berakhir. Usai penjarakan Nikita Mirzani atas laporannya, maka yang terkini adalah bahwa Reza Gladys akan laporkan Dr. Oki ke polisi. Ya, perseteruan antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani sudah cukup menguras perhatian publik. Ditambah lagi dengan adanya laporan baru yang akan diajukan oleh Reza Gladys terhadap Dr. Oki. Semakin membuat panjang masalah dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys tersebut. Ditegaskan oleh kuasa hukum Reza Gladys yang pasti sebagai dasar mereka dalam menentukan patutnya seseorang dilaporkan dengan dugaan tindak pidana adalah dengan melihat putusan majelis hakim kepada Nikita Mirzani pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 28 Oktober lalu. Setelah kemarin dibacakan majelis hakim terkait putusan dari terdakwa Nikita Mirzani dan kemudian terdakwa Ismail Marzuki, kami dari tim penasihat hukum Dr. Reza Gladys melakukan rapat tim yang kemudian kami menemukan ya berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam pembuktiannya ya secara sah dan meyakinkan terkait dakwaan 27B ayat 2 ada keterkaitan pihak lain dari berbagai unsur sebagaimana terkait unsur pasal 27B ayat 2 yang kemudian hal ini akan kami sampaikan kepada klien kami bahwa apakah hal ini akan kemudian ditindaklanjuti dengan membuat laporan kembali atau lanjutan atau dengan upaya hukum yang lain, misalkan mempertanyakan kepada penyidik terkait dumas yang sebelumnya begitu. Jadi ini belum bisa kami putuskan karena ini hanya sebatas kajian dari kami tim penasihat hukum Dr. Reza Gladys yang nanti kami akan sampaikan ya dalam waktu dekat kepada klien kami Dr. Reza Gladys. Ya yang pasti kita tidak mau menduga-duga ya, tetapi dengan presumption of innocence itu adalah sebagai dasar kita untuk patut ya melaporkan seseorang dengan dugaan tidak pidana ya terhadap apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim pada tanggal 28 Oktober ya. Terhadap siapa nanti akan kita laporkan nanti tergantung apa dari hasil koordinasi kami dengan klien kami ya, seperti itu ya, sekarang belum bisa kami sampaikan. Setelah kabar mengejutkan mengenai rencana Reza Gladys untuk melaporkan Dr. Oki ke pihak berwajib sampai kepada pihak kuasa hukum Dr. Oki, akhirnya kuasa hukum Dr. Oki pun memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut.
Reaksi yang muncul bukanlah sekadar ketidaksetujuan, melainkan respon menohok dari kuasa hukum Dr. Oki. Ditegaskannya, Dr. Oki hanya memfasilitasi saja antara Reza Gladys, Nikita Mirzani, dan Ismail Marzuki. Dan tak lebih dari itu. Selain itu, tidak ada transaksi dari Nikita Mirzani dan Reza Gladys saat itu yang dirasakan keuntungannya bagi Dr. Oki. Dan menurutnya, Reza Gladys perlu ingat bahwa ialah pertama kali yang menghubungi Dr. Oki untuk dijembatani bisa terhubung dengan Nikita Mirzani yang awalnya melalui Ismail Marzuki, asistennya. Pertama-tama, kasus Nikita Mirzani sudah running, sudah sampai putusan, ya. Dan sampai hari ini Dr. Oki, laporan mereka di Polda Metro itu kan masih dalam tahap sebagai saksi. Artinya kasus tersebut tidak bisa ditingkatkan karena memang kurangnya alat bukti. Saya perlu jelaskan kepada tim pengacaranya RG, bahkan RG sendiri, untuk supaya tidak terus ya mengusik klien saya Dr. Oki. Yang mana kalian sadar, tahu persis bahwa Dr. Oki itu hanya memfasilitasi saja antara RG sama Ismail sama Nikita Mirzani. Tidak lebih dari itu. Tidak ada dalam transaksional yang dilakukan oleh RG sama Nikita Mirzani. Dr. Oki mendapat keuntungan atau mendapatkan fee atau mendapatkan spesial pun dari kalian dua punya kerjasama tersebut yang berujung akhirnya jadi laporan polisi. Dan RG harus ingat ya, kamu yang pertama kali dan berulang kali menghubungi Dr. Oki dari awal, ya hukum itu tidak bisa berlaku surut. Yang kedua, kepada pengacaranya RG itu belajar lagi ya, karena kalian ini terus seolah-olah sebagai penegak hukum, kepolisian, sebagai jaksa maupun pengadilan terus mencari bagaimana Dr. Oki supaya bisa ditersangkakan. Dr. Oki tidak bisa ditersangkakan karena memang tidak ada peran di dalam kasus transaksional tersebut. Kalau menghubungkan iya, karena memang DRG yang selama ini memang sebagai temannya Dr. Oki sejak dulu, dan DRG minta tolong kepada Dr. Oki itu menghubungkan, bertemu dengan Nikita Mirzani, dan akhirnya Dr. Oki menghubungkan lewat mail. Dan tidak ada transaksional yang dilibatkan kepada Dr. Oki, apalagi Dr. Oki menikmati hasil kejahatan tersebut. Sementara itu, pada 28 Oktober lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menjatuhkan vonis terhadap Nikita Mirzani setelah ia dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Reza Gladys. Hingga ia pun divonis 4 tahun penjara. Vonis ini jauh berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya 11 tahun penjara lantaran hakim melihat Nikita Mirzani tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Meski begitu, Nikita Mirzani tetap merasa kecewa dan akan lakukan banding. Sedangkan kuasa hukum Nikita Mirzani menyatakan bahwa tuduhan terhadap kliennya tidak berdasar dan tidak cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman penjara. Bahkan menurutnya, sudah terjadi kekeliruan. Pihak Nikita Mirzani juga menilai bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan secara mendalam aspek pembelaan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani dalam persidangan. Dan berikut kekeliruan-keliruan yang dianalisis oleh kuasa hukum Nikita Mirzani. Mau banding nggak? Ya enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Artinya terima dikenakan 4 tahun dan ada 1 yang tersebut. Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Ini kan jauh dari tuntutan jaksa. Ini jauh banget tapi dari tuntutan jaksa kan 11 tahun. Ini 4 tahun. Gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih. Banyak yang bilang kalau TPPU Terus bukan di dalam. Kalau TPPU 20 tahun ternyata nggak terbukti. Iya, TPPU-nya nggak terbukti. Pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal 1 pasal yang nanti kita berjuang di banding. Mudah-mudahan di banding hakimnya lebih bijaksana lagi. Terkait dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya. Nah, ini kita menyampaikan kepada saya dan teman-teman yang lain juga bahwa dia mau mengajukan banding terkait dengan putusan itu karena menganggap bahwa putusan itu masih terdapat hal-hal yang sifatnya itu mengandung kekeliruan lah, kira-kira begitu ya. Nah, kekeliruan terkait putusan itu banyak. Sebenarnya kita lihat bahwa dalam proses persidangan selama ini ada fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan oleh
hakim dalam putusannya. Lalu juga kemudian ada persoalan terkait dengan aspek penerapan hukumnya salah. Dalam putusan itu menurut kami penasihat hukum ini penerapan hukum yang tercantum dalam putusan Pengadilan Jakarta Selatan itu juga mengandung kesalahan. Ya, hal yang kuat itu banyak ya. Dari segi fakta misalnya, kita ketahui bahwa dalam proses persidangan sebelumnya banyak fakta yang sudah terungkap ya di persidangan, misalnya soal bahwa ini adalah bukan persoalan skincare, tapi kemudian ya oleh majelis hakim itu menyatakan bahwa Nikita itu bersalah karena telah memiliki 3 buah gambar glowing poster cell atau DNA salmon itu dan 1 gambar pembelian nota. Nah, ini kan sudah menyimpang dari fakta itu sendiri ya, bahwa dalam persidangan sebelumnya pelapor dalam hal ini Reza Gladys bersama 3 orang saksi lainnya mengatakan bahwa tidak ada persoalan dengan skincare gitu. Lah, kalau tidak ada persoalan dengan skincare, lalu pertanyaannya kenapa kok dia diputus bersalah karena berkaitan dengan skincare ya. Nah, inilah fakta-fakta yang tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya ya. Yang kedua juga soal adanya pengakuan dari pelapor itu sendiri ya, berpindahnya uang dari pelapor Reza Gladys kepada saksi Ismail Marzuki itu adalah berpindah karena adanya kesepakatan. Nah, ini yang terus kemudian tidak dipertimbangkan juga oleh majelis hakim. Kemana fakta itu? Kita bersidang ini berbulan-bulan, hampir kurang lebih 8 bulan kita bersidang, tapi fakta-fakta itu kemana gitu? Kenapa tidak dipertimbangkan dalam sebuah keputusan? Ya. Lalu yang ketiga juga soal bagaimana bukti-bukti yang kami ajukan di persidangan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya ya. Misalnya berkenaan dengan uang 4 miliar yang itu yang disebut sebagai uang yang berpindah, padahal uang itu adalah uang hasil kerja dari brand ambasador Nikita dan Dr. Oki, dan itu kita buktikan di persidangan gitu. Nah, tapi kemudian dalam putusannya majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, seolah mengabaikan apa yang sudah kita ungkap dalam persidangan ini gitu. Nah, sehingga dianggap bahwa itu tidak pernah ada. Nah, inilah sebuah kekeliruan. Selanjutnya, Nikita Mirzani harus hadapi kekecewaan dengan vonis hukuman 4 tahun yang dijatuhkan kepadanya. Sementara itu, Reza Gladys dan Fitri Saluteru nonton bareng saat detik-detik putusan vonis majelis hakim terhadap Nikita Mirzani dibacakan. Lantas seperti apa respon mereka saat Nikita Mirzani dijatuhkan hukuman 4 tahun? Dan benarkah Reza Gladys dan Fitri Saluteru puas dengan vonis tersebut? Atau malah inginkan hukuman lebih lama buat Nikita Mirzani? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sidang yang selama ini menyita perhatian publik kini tiba di babak akhir. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, suasana mendadak hening saat majelis hakim mulai membacakan amar putusan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Dengan suara tegas, hakim menyatakan Nikita Mirzani dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare Reza Gladys.
Dan detik-detik saat hakim membacakan vonis kepada Nikita Mirzani, itu pun disaksikan oleh Reza Gladys dan Fitri Salhuteru dengan mengadakan nonton bareng di rumah Fitri Salhuteru. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 tahun. Dia senyum karena jauh dari tuntutan ya. Tahun lumayan 3 tahunan. Dia bersyukur 4 tahun juga, tuntutannya 11 tahun. 4 tahun ya. Hah? Oke. Siapa lagi mau ngelapor? Dokter Richard Gina mau ngelapor? Iya. Dan dengan putusan 4 tahun penjara itu, pihak Reza Gladys pun mengaku puas. Melalui kuasa hukumnya, disebutkan bahwa vonis bersalah terhadap Nikita Mirzani menjadi bentuk pembelaan atas nama baik dan reputasi produk kecantikan milik Reza Gladys yang selama ini sempat mendapat sorotan negatif akibat pernyataan Nikita Mirzani. Kuasa hukum Reza Gladys menilai keputusan hakim ini menjadi bukti bahwa segala tudingan yang selama ini diarahkan kepada Reza Gladys tidaklah benar. Lebih lanjut ditegaskannya juga bahwa mereka tidak akan tinggal diam apabila masih ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini buruk atau menyebarkan kabar tidak benar mengenai produk kecantikannya Reza Gladys. Bagi kami, khususnya bagi klien kami, yang paling penting dinyatakan terbukti bersalah. Masalah 4 tahun atau lebih itu urusan majelis hakim, kami serahkan pada majelis hakim. Tapi yang pasti dengan ada putusan siang ini ada oknum yang terlibat di dalamnya, kami akan usut. Kami akan tidak lanjutin atas adanya putusan siang ini. Dr. Reza sampai saat ini tidak ada dinyatakan bersalah. Jadi kalaupun ada yang memancing-mancing ke sana, itu kami cuma ketawa. Buktikan kalau ada produk yang bersalah. Laporkan ke polisi atau ke BPOM. BPOM yang akan mengusutnya. Tapi kalau tidak ada, ya jangan dipaksakan ada. Masalah tuntutan kami dari awal menyatakan kami serahkan kepada majelis hakim. Yang penting bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas tindakan pemerasan. Lantas seperti apa analisa hukum praktisi hukum Deo Lipa atas putusan hakim memvonis Nikita Mirzani selama 4 tahun penjara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Vonis hukuman 4 tahun kepada Nikita Mirzani itu pun mendapat analisa hukum dari praktisi hukum Deo Lipa Yumara. Menurutnya, putusan tersebut dan hukuman itu kalau pakai ilmu hukum itu sudah maksimal. Jadi ketika memutus vonis 4 tahun, itu pertimbangannya sudah jelas. Karena kalau pemerasan dengan pencemaran, itu ancaman maksimal sudah 4 tahun. Tapi kalau ada pemberat dengan Undang-Undang ITE paling ditambah 1 tahun. Dan itu sudah maksimal. Sedangkan kenapa jaksa menuntut 11 tahun penjara kepada Nikita Mirzani? Karena jaksa mengukur dari ancaman hukuman dari pasal TPPU, di mana hukumannya memang berat selama 20 tahun. Jadi wajar dan profesional jaksa menuntut 11 tahun. Tapi ketika pasal TPPU tidak terpenuhi, berarti kan cuma ada 2 pasal yang terkena, yaitu pasal pemerasan dengan pencemaran dengan Undang-Undang ITE saja. Jadoi 4 tahun sudah maksimal.
Dan kalau Nikita Mirzani berencana akan banding, maka kemungkinan vonis hukumannya yang akan diterimanya bisa lebih rendah dari 4 tahun masa hukuman. Sebenarnya putusan tersebut dan hukumannya itu kalau pakai ilmu hukum itu sudah maksimal, paling maksimal. Jadi ketika hakim memutus 4 tahun itu pertimbangannya sudah jelas. Kenapa? Jadi begini, kalau pemberatan dengan pencemaran pakai KUHP itu ancaman maksimal udah 4 tahun, begitu. Kalau ada pemberat dengan undang-undang ITE, ya paling ditambahlah 1 tahun, itu udah maksimal lah ya. Nah, karena jaksa menuntut 11 tahun penjara hukuman, itu jaksa mengukur dari ancaman hukuman dari pasal yang terberat. Pasal yang terberat adalah TPPU, yaitu ancamannya 20 tahun. Jadi wajar dan profesional jaksa menuntut 11 tahun. Gitu. Tapi ketika pasal yang TPPU tidak terpenuhi, berarti kan cuma 2 pasal ini yang terkena, yaitu pasal pemerasan dengan cemaran dan cemarannya itu dengan undang-undang ITE. Itu aja kan. Nah, sebenarnya putusan dari majelis hakim sudah paling maksimal untuk terhadap Nikita Mirzani. Jadi tampaknya ringan dari tuntutan jaksa, tapi sebenarnya itu sudah maksimal. Gitu. Nah, bersyukurlah di mana tidak terbukti TPPU-nya, karena Nikita Mirzani tidak ada niat untuk memutar-mutar uang untuk kemudian diumpetin karena kebutuhan. Jadi uang itu dipakailah buat operasional atau buat kegiatan-kegiatan berdasarkan kebutuhannya. Gitu. Jadi TPPU tidak terpenuhi. Jadi cuma 2 pasal kan, pasal pemerasan dengan cemaran dan pemberatnya adalah adanya pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE. Gitu. Jadi sebenarnya putusan bagi ukuran tuntutan dengan putusan dianggap kok ringan, tapi bagi pasalnya itu udah hukuman paling maksimal. Apakah Nikita Mirzani akan banding atau mau banding atau harus banding? Jawabannya, karena tuntutannya putusannya sudah 4 tahun dan maksimal. Kalau dia banding, tentunya berkemungkinan besar akan diperingan lagi oleh majelis banding pengadilan tinggi kan, karena memang sudah maksimal lah ini. Yang diputus oleh hakim kan, 4 tahun penjara itu udah berat banget. Gitu. Jadi kalau Nikita Mirzani kemudian memutuskan banding, ya dicarilah dasar-dasar peringan, sehingga ketika nanti di pengadilan tinggi dasar-dasar atau argumentasi yang disampaikan oleh si Nikita dan pengacaranya itu kemudian dipakai oleh majelis banding untuk kemudian memutus berkemungkinan besar lebih rendah dari putusan yang ada di pengadilan negeri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.